Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita daerah. Tentunya masih bersama saya Maulana yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Pila Angker di Puncak. Cerita ini telah disampaikan oleh narasumber yang mengalami kejadian tersebut. Sebelum menuju ke ceritanya, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang masih setia bergabung di channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan sukses selalu. Oke, jangan terlalu lama-lama, kita langsung saja dengarkan keseruan dari cerita ini. Pila Angker di Puncak. Kisah Pila Angker di Puncak, Jawa Barat. Hai, nama saya Billy. Waktu itu saya dan teman-teman berlibur di sebuah villa di Puncak Bogor. Kami berangkat dari rumah pukul 2 sore dengan menggunakan bis sewaan. Setelah menempuh 3 jam perjalanan naik turun gunung, kami pun sampai di sebuah villa. Turun dari bis, hawa gunung yang dingin menerpa tubuh kami. Hilanglah semua rasa penat dan bosan selama perjalanan. Kesan pertama melihat villa ini terlihat lumayan indah, walaupun sedikit terlihat menyeramkan karena bangunannya seperti bangunan Belanda zaman dahulu. Ditambah lokasinya yang terpencil dari rumah warga sekitar, kami pun masuk villa dan membagi kamar masing-masing. Villa ini terdapat 6 kamar, 2 di lantai atas dan 4 di bawah. Aku kedapatan di lantai bawah. Setelah itu kami beristirahat dan menyiapkan segala sesuatu untuk acara bakar-bakaran nanti malam. Singkat cerita, malam pun tiba. Sekitar pukul 9 malam, kita mulai menyalakan api di atas kayu yang sudah disiapkan sebelumnya. Daging pun dipanggang. Sambil menunggu makanan matang, kami menghabiskan waktu, ada yang bercerita, bernyanyi dengan gitar, main catur, dan kegiatan lainnya. Beberapa saat kemudian, makanan pun sudah matang. Kami makan-makan bersama. Setelah makan, kami semua tetap di halaman villa sambil melakukan kegiatan yang sama. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. 2 orang teman kami, Jepri dan Wahyu, merasa ngantuk dan ingin segera tidur. Mereka pun mengajak pacarnya masing-masing untuk menemaninya. Berangkatlah mereka masuk ke dalam villa dan menaiki tangga untuk ke kamarnya. Kebetulan kamar mereka ada di bagian atas lantai 2. 1 jam kemudian kami pun merasa ngantuk dan kami putuskan untuk tidur di kamar masing-masing. Kamarku berada di paling depan, dekat ruang tamu. Aku tidur bersama 2 orang temanku. 10 menit kemudian, aku dikagetkan dengan suara wanita menangis. Kutanya teman-temanku, ternyata mereka mendengar juga. Suara itu bersumber dari pohon beringin yang ada di samping villa. Lalu kami pun keluar kamar, dan tak kusangka teman-temanku yang lain baru keluar juga dari kamar masing-masing, disertai 3 temanku yang berada di lantai 2. Lalu aku bertanya, apakah kalian dengar suara orang menangis? Mereka mengiyakan pertanyaanku. Lalu kami semua berkumpul di teras villa. Setelah berkumpul, suara itu pun tiba-tiba hilang. Ketika teman kami yang di lantai 2 bertanya, "Kemana Jepri? Dia tidak ada di atas." "Kami tidak tahu. Bukannya bersama kalian di atas?" Saya menimpali. 5 menit kemudian kami dikagetkan dengan suara tawa khas kuntilanak yang bersumber dari lantai 2, disertai dengan suara langkah lari, dan ternyata itu Jepri yang lari seperti sedang ketakutan. Dengan keringat bercucuran, dia berlari menghampiri kami. Sambil terengah-engah, dia bilang, "Ada kuntilanak di atas." Dengan nada bicara seperti orang gugup. Pacarnya pun memeluknya dan kami coba menenangkan Jepri. Setelah dia tenang,
dia bertanya kepada pacarnya, "Lu ngapain ninggalin gue?" Wahyu menjawab, "Tadi gue cari gak ada." Lalu kami pun bertanya tentang kuntilanak itu. Jepri pun bercerita, "Tadi itu gue bangun mau ke kamar mandi. Gue lihat Wahyu tidur pulas dengan tertutup selimut. Pas gue keluar kamar, cewek gue tiba-tiba manggil gue dari kamarnya. Gue jalan ke kamar cewek gue buka pintu dan masuk ke kamarnya. Kamarnya itu gelap banget sama bau aroma melati gitu. Gue nyalain HP buat senter. Gue sorot ke arah tempat tidur dan ternyata gue lihat cewek gue yang lagi tidur sendiri dengan tertutup selimut. Dalam hati gue, kok sendiri? Gue gak curiga apa-apa tuh. Paling ceweknya Wahyu lagi ke kamar mandi. Gue berjalan menuju ranjang. Gue duduk di bibir ranjang. Gue bilang, "Yang, ada apa manggil-manggil?" Tapi gak ada jawaban. Terus gue diem dan mainin HP. Sekitar 1 menit kemudian, gue angkat selimut di kakinya. Gue pegang kaki cewek gue kaget. Kok kakinya kayak orang mati, terasa dingin banget. Terus gue kayak ngerasa megang rambut yang tebal di antara kakinya. Diiringi suara cekikikan. Terus gue arahin sinar HP ke arah kepalanya. Dan itu bukan cewek gue. Perempuan itu mukanya tertutup rambut tebal dan acak-acakan. Dalam pikiran gue itu sepertinya kuntilanak. Gue lari keluar kamar mandi, terus kedengaran suara ketawa yang keras. Gue turun dan kalian udah ada di sini. Ungkap Jepri menceritakan sebuah kejadian yang telah dialami oleh dirinya. Setelah mendengar cerita Jepri, kami pun semua bergidik berinding mendengarnya. Kami pun tetap berada di teras villa sambil membaca doa-doa. Dan seketika gangguan itu pun hilang. Kami pun tertidur di teras, dingin sekali walaupun sudah memakai jaket. Keesokan harinya kami pun berkemas meninggalkan villa itu dan bertanya kepada pemilik villa apa yang sebenarnya terjadi di dalam villa itu. Kata si pemilik villa, dulunya bangunan ini bekas rumah orang Belanda yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Meskipun begitu, bangunannya tetap terlihat kokoh dan indah. Lalu saya beli dan merenovasi bangunannya, dan jadilah villa yang disewakan. Mungkin penunggu itu tidak senang kepada pemuda yang suka berbuat kurang sopan di sini. Biasanya tidak ada gangguan, tutur si pemilik villa tersebut. Memang di antara teman saya ada yang berpacaran dan suka mojok berduaan di tempat yang sepi. Dan saya tidak tahu apa yang mereka lakukan ketika berduaan itu. Selesai. Itu dia kisah horor yang dialami oleh Jepri dan teman-temannya di sebuah villa angker di Puncak Bogor, Jawa Barat. Percaya atau tidak percaya, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah di setiap ceritanya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mau mendengarkan cerita ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.